Selamat malam segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam program Sabda dan Doa pada malam hari. Mari kita menikmati pujian ini. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Malam ini satu bagian firman Tuhan yang akan menyapa kita, menyegarkan kita, diambil dari Matius pasal 23 ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Sebelum saya baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, kembali kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan
dan disapa oleh kebenaran firman. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, secara khusus pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 23 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-36. Demikian sabda Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Sakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Demikianlah firman Tuhan. Segenap jemaat, berbahagialah kita atas sapaan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita nikmati pujian ini untuk mengantar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, tidak terasa detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Itulah rutinitas yang kita alami dalam sepanjang kehidupan kita. Dan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan. Pelayan yang berhikmat melayani. Kina lan Pak Kamayan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada umumnya manusia, siapapun membutuhkan pelayan yang berhikmat melayani. Tetapi seperti apa pelayan itu? Di sini kita melihat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam pelayanannya yang sangat memilukan hati Tuhan, yakni mereka lebih mementingkan penampilan luar untuk menyembunyikan kebusukan hati. Selain itu mereka menutupi keserakahan dan motif dosa dengan kata-kata dan perbuatan yang manis. Mereka berupaya melebur dosa dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan kesalehan, kesucian dan kerohanian. Mereka pun memelihara ibadah kepada Allah, tetapi sesungguhnya mereka telah melawan Allah dan membinasakan para utusan. Kalau ada hal-hal yang baik mereka terima, tetapi kalau mereka menegur, luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana pengamatan kita, Anda pada saat ini? Apakah kita masih menemukan pemimpin rohani yang membawa orang kepada Allah? Namun sesungguhnya di dalamnya tidak terdapat penghayatan agama yang sejati. Orang yang terus-menerus bertopeng terhadap Allah dan sesamanya tidak akan memiliki kedamaian. Di dalam kasih dan kekudusannya Tuhan menegur kepalsuan mereka melalui nabi-nabi. Kita pun harus disadarkan dan bertobat. Salib Yesus membongkar dan meruntuhkan kepalsuan dan menumbuhkan kerohanian iman sejati. Di saat ini gereja membutuhkan pelayan berhikmat. Sebentar lagi kita akan mengikuti sidang Sinode Am yang akan dilaksanakan dalam gereja Toraja. 5 tahun perjalanan gereja akan dievaluasi dan 5 tahun juga akan menentukan program-program ke depan. Untuk itu gereja perlu mengoreksi dirinya dan berani membongkar kemunafikan di dalam diri setiap orang, khususnya para pelayan yang menjadikan pelayan sebagai topeng dan kepentingan. Oleh karena itu marilah melayani dengan ketulusan dan jadilah teladan dalam kehidupan, karena cara seperti ini lebih berkenan di hadapan Allah. Sebagai majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken dan pengurus OIG, marilah kita menjadi pelayan yang melayani dengan hikmat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menopang dan menuntun kita. Haleluya. Amin. Malam ini kita akan berdoa. Kita akan menaikkan syukur kita dan permohonan-permohonan kita. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga pada malam hari ini. Satu sukacita boleh kami alami, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan senantiasa bersama dengan kami dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini akan meneguhkan kami sebagai orang-orang Kristen, supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan apa yang ada pada diri kami atau hal-hal yang lahiriah. Dan kami sungguh melayani satu dengan yang lain dengan ketulusan dan keikhlasan daripada Tuhan. Malam ini juga ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama dengan Bapak Hapes Pradana, anak Dian Anggelia Randa, yang Tuhan sudah boleh perjumpakan dengan hari ulang tahun kelahiran, sehingga boleh bersukacita dan bersyukur pada hari ini.
Teguhkan semua itu dan mereka boleh aminkan bahwa umur panjang ada di tangan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan akan curahkan melalui tangan kiri daripada Tuhan. Demikian juga pada malam hari ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Sartia Koti. Kami bersyukur untuk kasih, tuntunan penyertaan, kesehatan, kekuatan yang senantiasa boleh dialami oleh keluarga ini. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Mama Asi dalam usaha dan pekerjaan setiap hari. Juga berdoa untuk kakek nenek Asi dalam kelemahan tubuh yang ada di Makassar. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami dan Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga berdoa untuk Asi dalam bangku sekolah dan dalam masa pertumbuhan. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Juga rencana-rencana keluarga, Bapak Sartia Kotis keluarga ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Karambi dalam segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka, rencana-rencana mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah kembali dalam tatap muka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka sehingga boleh menjalani hidup karunia daripada Tuhan. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami datang berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara mengalami gumul oleh karena sakit penyakit. Baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu tidak menyebutkan satu persatu, kami tahu dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan menjamah setiap bagian yang sakit. Kuasa Tuhan akan meneguhkan iman mereka. Kuasa Tuhan akan memberikan semangat sehingga boleh melawan penyakit yang sementara mereka alami. Demikian juga yang sementara dalam duka cita kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dan senantiasa Tuhan berikan penghiburan, penguatan. Kami berdoa untuk rencana penguburan dari keluarga almarhum nenek sampai yang mungkin akan dilaksanakan pada minggu depan. Demikian juga dengan rencana daripada upacara pemakaman bagi saudara orang tua kami nenek Cita yang akan dilaksanakan di Buntul Limbong dan besok Jemaat Karambi akan mengambil bagian. Demikian juga pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Mama Ceris yang dalam duka cita di mana saat ini ada satu kemenakan di Palu yang mengalami kematian. Kiranya Tuhan senantiasa hiburkan, kuatkan. Malam ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan peliharakan dan tuntun ya Tuhan sehingga senantiasa menjadi alat berkat bagi bangsa ini ya Tuhan dan kami hidup dalam kedamaian. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program-program dalam jemaat ini. Kami bersyukur bahwa ibadah tatap muka sudah mulai berlangsung. Dan juga rencana pengucapan syukur tahunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 di akhir minggu dalam bulan ini. Kiranya Tuhan memberkati panitia, memberkati segenap anggota jemaat supaya boleh mendukung pelayanan ini dan boleh berjalan dengan baik. Dan kami merefleksikan kasih karunia Allah yang Tuhan curahkan melalui berkat-berkat yang senantiasa Tuhan curahkan dalam sepanjang kehidupan kami dalam 1 tahun ini. Kami akan menikmati malam ini, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dan Tuhan peliharakan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan senantiasa topang tuntun dan menjaga Bapak Ibu Saudara-saudara.